Halo, Larik, Kevin, Tirza, Rafka. Yes, Kevin, selamat malam. Oke, kita mulai kelasnya ya. Sebelum itu, Kak akan coba absen dulu. Apa kabarnya, guys? Larik, Kevin, Tirza, dan juga Rafka. Apa kabarnya? Tidak ada yang mau merespon. Larik, Kevin, Tirza, dan Rafka. Apa kabar, guys? Baik, Kak. Kabar baik ya. Alhamdulillah. Ada yang mau sharing mungkin kegiatan seminggu kemarin? Ada apa di sekolah? Ada yang mau sharing? Gak ada yang mau sharing. Kalau tidak ada, belum ada, aku coba absen dulu ya. Halo Adam, selamat malam. Yang belum masuk berarti ada Adam udah, Alarik udah, Anin belum ya. Oh, oke Adam, siap. Lekas sembuh Adam ya. Anin terus Demas. Oh, ini Anin baru gabung. Halo Anin, selamat malam. Demas, Fatih belum ya. Hafiz juga belum. Kevin, Rafka, Tirza udah ya. Kevin, Rafka, Tirza udah. Oke, kita mulai ya. Halo Fakri, selamat malam. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai keturunan ya. Ada yang tahu apa itu keturunan, guys? Apa sih keturunan itu? Coba. Ada yang mau sharing apa itu keturunan? Keturunan. Keturunan ada yang mau sharing? Kalau misalnya bukan yang tentang Python ya, yang umum aja coba. Kalau keturunan itu apa sih? Nggak ada yang mau coba jawab? Yakin? Apa itu keturunan? Coba. Satu atau dua orang coba bilang dulu.
Apa itu ya keturunan? Halo Hafiz, selamat malam. Belum Kak. Hai, coba apa itu keturunan? Ada yang mau kasih tahu apa itu keturunan, guys? Oke, karena tidak ada kita langsung mulai aja ya. Sangat hening, guys. Nah, jadi untuk hari ini kita akan coba membuat game. Halo Demas, selamat malam. Kita akan melanjutkan pembuatan game yang kemarin ya. Yang kemarin itu, kalau kita buatnya itu kan dia, bentar, kita sambil review dulu ya. Yang terakhir kali kita udah pelajarin adalah tentang kelas ya. Nah, ini yang kalian pelajari terakhir kali. Kita coba, nanti deh reviewnya ada banyak. Ini kan banyak nih ya. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembuatan keturunan. Nah, jadi kalau kemarin tuh kan kita ngebikin objek hero pakai satu template. Sekarang kita butuh template-template baru karena apa? Nanti setiap objeknya itu punya kemampuan atau ciri khas khusus ya. Masing-masingnya itu punya ciri khas sendiri-sendiri gitu. Nah, gimana berarti maksudnya keturunan? Jadi keturunan tuh ibaratnya kayak ini kalian ya. Terus ini ada mama papa kalian ya di atas ini ya. Nah, biasanya dari mama papa kalian pasti akan ada di wariskan sesuatu ya atau diturunkan sesuatu. Contohnya mungkin rambutnya, terus em, tinggi badannya gitu ya. Itu yang diwariskan. Oke. Nah, jadi apa itu kelas? Kelas kemarin itu ya yang udah kita pelajarin dia mengenai template. Jadi ketika kita pengen ngebikin objek, kita perlu ngebikin yang namanya kelas dulu untuk punya template dari objeknya gitu. Jadi biar nggak usah kita ngoding satu-satu lagi. Nah, untuk kita ngebuat keturunan, jadi keturunan itu apa? Keturunan itu tadi yang udah kita bahas. Jadi dia punya template baru dari kelas induknya gitu. Jadi dari kelas yang induknya itu nanti dia dibuat lagi, seakan-akan dibuat lagi, tapi kita nggak perlu coding ulang karena kita cukup menambahkan properti sama metode yang baru aja gitu ya. Nah, jadi nanti kalian punya ada dua cara ya. Kalau misalnya kalian pengen punya kelas turunan di mana dia cuma metode doang, jadi langsung aja sama kayak biasa, tapi di dalam tanda kurung kalian perlu bilang nama kelasnya apa, nama induknya ya. Tapi kalau kalian pengen nambah properti, nah berarti harus ada definite ya. Definite ini buat menyimpan properti-properti yang ada dalam objek kalian gitu. Oke. Nah, berarti gimana caranya kita mau ngebikin kelas pejuang yang diturunkan dari kelas hero? Berarti kalian nanti bikin dulu kelas hero, ya terus nanti ada definite, terus metodenya print info, dan kita tinggal bikin pejuang. Lihat di dalam pejuang itu ada hero alias induknya, ya. Terus nanti di metodenya dia punya hello dan juga serang. Nah, saat kalian membuat objek dari pejuang, itu kalian menggunakan init yang ada di dalam hero, yaitu ada name, health, sama armor. Berarti name, health, sama armor. Ntar tinggal panggil hello sama serangnya. Gitu. Ya. Oke deh. Ada yang punya pertanyaan dulu? Belum ada Kak. Belum ada ya? Kalau belum ada, kita akan lanjut aja.
ke dalam pembuatan latihan. Nah, jadi nanti kalian buka ya platformnya. Nah, nanti dibuka aja modul 5 ya. Terus pelajaran yang kelima. Ya, kita buka yang nomor 7. Wah, kok loading banget ya, guys? Bentar. Nah, oke. Sip, coba kalian udah boleh di share screen ya. Jadi kita langsung loading di sini. Um, Kak Daud boleh minta tolong ke Alarik. Alarik boleh minta tolong bacain soalnya. Nomor 1 dan 2 ya. Silakan Alarik, tolong dibaca. Kak, mic-nya nggak bisa. Oke. Adam lagi sakit. Fakri boleh minta tolong bacain. Bentar, Kak. Oke, tolong bacain soal nomor 1 dan 2 ya. Hmm, memprogram kelas pejuang untuk mewarisi dari kelas Pro. The fields of the warrior class are defined using the constructor of the hero class hero. Memprogram metode pejuang. Satu, metode hello. Ketika dipanggil. Dipanggil itu menggunakan karakter baru ke pengguna. Kita bisa menggunakan metode print info dari superclass hero. Kedua, metode serang. Itu menyerang atau instansi dari kelas hero atau turunannya. Kekuatan serang sesuai dengan kelas karakter. Serangan dari pedang pejuang lebih lemah dari sihir penyihir. Kedua, memprogram kelas penyihir untuk mewarisi dari bidang dari kelas penyihir dipasang menggunakan konstruktor dari hero. Memprogram metode penyihir mirip dengan kelas pejuang. Jangan lupa untuk membuat representasi original dari karakter penyihir dan memasang kekuatan serang berbeda. Oke, thank you ya. Nah, yang Alarik baca tadi kita berarti perlu memprogram kelas pejuang dan kelas penyihir. Ya, gimana cara kita buatnya? Jadi nanti kalian tinggal bikin. Yang pertama ini salah ya. Ini from time import sleep ya. Nah, itu dulu baris 1. Diganti dulu ya. Terus yang lain udah boleh di share screen. Coba langsung di share screen aja. Kita langsung kerjain latihannya. Nah, berarti kita tinggal disuruh membuat kelas pejuang. Ya, di dalam kelas pejuang berarti cara buatnya gimana? Kalian tinggal bikin kelas pejuang lalu di dalamnya ada penurunan. Ya. Nah, jadi nanti kalian bisa buat kayak gini ya. Ya kan udah beres nih. Kalau kalian jalankan udah bisa dimainkan. Tapi untuk membuat kelas pejuang kalian bikin kayak gini.
Oke. Nah, nanti sekaligus yang kita buat serangnya ya. Ini yang kayak kemarin aja. Nah, sip. Oke, langsung dibuat aja, guys. Nah, ini ya, ini untuk kelas pejuang. Nah, tadi kan yang dibaca sama Fakri, ya itu tuh kita akan membuat kelas yang satunya lagi, yaitu kelas penyihir, ya. Dimana pejuang lebih lemah daripada penyihir. Oke, berarti nanti kita coba buat lagi di situ ya. Oke, silahkan boleh dibuat langsung semuanya untuk yang kelas pejuang sama baris satunya ya. From time import slip.
Oke, sudah ya. Nah, kita tinggal lanjutkan lagi untuk yang penyihir. Nah, yang penyihir itu sama aja, guys. Jadi nanti kalian tinggal copy paste aja nih dari yang baris 14 ya. Nah, ini kalian ganti aja jadi penyihir gitu. Oke. Nanti ini ganti jadi seorang penyihir datang. Terus pejuang lebih lemah dari penyihir. Ya udah, berarti nanti armornya dia ya, dia akan jadi gitu. Oke, itu yang penyihir yang dirubahnya ya, guys. Ya, Lihat yang nomor 8 nggak? datang nomor 8. Nggak ada nomor 8. Kok gitu, Kak? Itu Demas apain? Kok beda, Kak? Iya, Demas apain?
Demas apain? Pak, Ya, ini nomor 14 sampai nomor 1 saya ini perlu dihapus gak? 14. Enggak perlu dihapus. Masih ada. Jadi nanti ada 2. Nomor berarti ini stay kayak gini aja. Iya, Nomor 1 ini bener kan soalnya saya ubah tadi. yang mana yang dirubah? Iya, baris 1 betul. Yang baris 1 dirubah kayak gitu. Thank you, Pak. Oke, nih, ini ya. Jadi kita tinggal lanjutin lagi untuk yang penyihir seperti ini berarti ya. Dilihat spasinya ya. Tuh itu dev hello dan juga dev serang spasinya sama. Oke, coba. Nah, kalau misalnya udah di copy paste, berarti kita tinggal bikin objeknya ya. Nah, misal kalian pengen ngebikin objek dari pejuang. Ya udah berarti tinggal bikin dari kelas pejuang gitu ya. Contohnya nanti kalian punya objek pejuang 1. Ya udah pas kalian nanti play dapat nih. Oh, ini loh. Namanya Henry 100 sama 50 darahnya. Ya, gitu. Nah, ntar sama juga nih kalau mau membuat yang penyihir. Berarti kita tinggal bikin loop gitu ya. Nah, nanti kita tinggal dapat hello yang berikutnya. Dia nyawanya 50, darahnya armornya 20. Oke, coba dibuat dulu. Oh ini tuh fotonya tuh punyaku yang salah atau gimana kak? Kenapa dia, Mas? Ini kok punya ini tuh punyaku yang salah atau gimana kak? Kok beda? Itu nggak salah, Demas ketinggalan jauh. Bukan kata sih udah tapi tak lihat kok beda kak. Terus Demas apain? Ya tak hapus saya beda. Oh, oke, berarti ketinggalan jauh, Demas. Oke kak. Sebentar. Apa? Oke, nah terus kalau misalnya udah, ntar kita tinggal panggil aja uh, setiap objeknya itu menyerang ya. Jadi pejuang 1 menyerang penyihir, sama halnya penyihir menyerang pejuang ya. Beres deh ini yang nomor 1 ya guys. Nah, kalau sudah nanti seperti biasa boleh langsung di checklist ya. Oke, ini sampai 735. Di situ kita lanjut ke materi berikutnya ya.
Tirza, Anin, Alarik, dan Hafiz boleh di share screen ya. Hafiz kayaknya udah share screen tapi dimatiin share screen ulang ya Hafiz. Soalnya nggak kelihatan share screennya. Coba share screen ulang. Nah, sip Hafiz sudah kelihatan. Anin dan Tirza boleh di share screen. Sip, Tirza sudah kelihatan juga. Anin boleh di share screen. Oke, ada yang punya pertanyaan dulu? Tidak, Kak. Oke, yang satu kita belajar membuat turunan ya. Sip, nah yang belum, Kadot akan coba drop aja ini di layar ya, kayak di chat. Ya bisa dipakai. Nah, jadi itu kan ada beberapa ya. Nah, ini nanti kalian bisa pakai dalam beberapa chat. Kadot coba kirim ya. Itu yang kelas hero sama kelas pejuang sama importnya. Dan yang terakhir saat kita buat objek dan juga kelas penyihir. Oke, kalau sudah nanti di checklist aja semuanya ya. Dan kita akan lanjut ke bagian berikutnya. Nah, di bagian berikutnya kita akan ambil break time sebelum kita mau membuat game yang baru. Namanya game Hit It. Ya. Nah, break time-nya akan 5 menit dimulai dari sekarang. Jadi boleh dimatiin aja share screen-nya semuanya ya. Oke, so Pak, ya, ini dicek langsung kan kalau sudah selesai. betul di checklist langsung ya kalau sudah selesai. Setelah di checklist, lalu save. Betul. Oke, thank you Pak. Oke, Tapi Kevin. Ya. save-nya namanya apa nih? Oh, nggak usah di save, Save-nya udah langsung namanya di apa ya? checklist aja. Oke, thank you Pak. Oke, Kevin. Sip. Kita mulai dan selamat beristirahat semuanya.
Ok- Oke, kita lanjutin ya. Nah, jadi sekarang kita akan membuat yang namanya game head at. Ya, dari namanya berarti dia akan ada yang namanya ngeklik ya. Kita ngeklik keyboard, kita akan kontrol dia. Jadi nanti kita akan membuat game namanya game Galasin gitu. Contohnya gimana sih? Ada yang pernah main Galasin nggak? Atau Gobak Sodor? Nah, Kak. Nah, Nah, yes. Kayak gimana sih cara mainnya? Hafiz? kita tuh nggak boleh kena apa ya? Nggak boleh disentuh gitu nggak? Betul. Ya. Jadi nanti nggak boleh menyentuh musuh gitu. Kita perlu sampai ke menara musuh ibaratnya ya. Tapi untuk sampai ke menara ada yang ngejaga. Ya, jadi kita nggak boleh menyentuh
penjaga-penjaga itu ya. Nah, biar ada videonya kita lihat ya. Aduh, deg-degan nungguinnya. Siapa 99? Nah, ini ya. Jadi ini adalah contoh dari game Gobak Sodor. Tuh malah dijadiin lomba. Tapi gamenya lucu ya, kalau kalau nanti kalian mainin di sekolah itu lucu sih. Seru maksudnya. Nah, kita akan mulai ya. Jadi gimana cara buatnya? Nanti akan ada 3 sprite berarti ya, 4 malah. Sama yang kita bisa gerakin gitu. Nah, nanti kita akan coba lihat ada yang namanya kelas kura-kura. Dia dari Turtle. Terus nanti kita buat kelas baru ya. Kelas barunya itu untuk kelas yang akan kita pakai. Jadi dia diturunkan juga. Namanya adalah kelas sprite. Diturunkan dari kelas Turtle. Untuk apa Kak pakai kelas apa diturunin dari kelas Turtle? Karena nanti kita mau pakai yang udah ada dari Turtle sebelumnya. Tapi kita nggak perlu coding dari awal gitu. Jadi kita tinggal tambahin aja apa yang perlu dibuat ya. Nah, jadi kalian cukup panggil sprite, terus nanti XY-nya itu koordinat ya, dan nanti dia bisa bergerak seberapa banyak, ukurannya, bentuknya apa, dan warnanya apa juga, gitu. Nah, ini yang init tadi ya, jadi kalian untuk mewariskan properties dari kelas induknya pakai super init. Sisanya kita akan membuat properti untuk si anak, ya. Nanti kalau misalkan udah beres, kita pakai get screen, listen, dan juga kita akan coba pakai arrow keys untuk mengontrolnya. Ya, pakai on key ya, yang kemarin kita udah pelajari. Gitu. Nah, terus yang mesti kalian ingat untuk kita bisa gerakin ke atas berarti yang bertambah adalah subu Y-nya. Ya, jadi koordinat Y bertambah dengan step yang kita buat. Oke? Sip. Ada yang punya pertanyaan dulu sebelum kita praktekin? Kalau belum ada, kita langsung buka aja platformnya. Ya kan udah di checklist ya. Kita tinggal lanjutkan lagi ke nomor 8 yaitu game hit ya. Jadi di game hit ini coba Kak Daud minta tolong ke yang tabrakan ini belum sih. Jadi nomor 1 aja yang dibaca ya. Uh, minta tolong ke Anin. Anin boleh minta tolong bacain sekaligus yang lain share screen ya. Udah bisa di share screen, kita coba kerjain. So Anin boleh tolong dibacain soal nomor 1 ya. Kelas Prime mewarisi dari kelas Turtle. Konstruktor kelas Prime mewarisi Turtle dan ditambahkan dengan perintah. Menempatkan titik awal, memasang warna dan bentuk, memasang besar langkah, memengaruhi kecepatan, metode kelas. Metode untuk menangani event keyboard, ke kiri, tanda kurung, ke kiri, ke atas, tanda kurung, dan lainnya. Membuat instansi dari kelas Sprite, objek screen, dan langganan ke klik arah panah. Mengecek jika sprite bergerak ketika tombol arah panah ditekan. Menyesuaikan kecepatan gerakan. Membuat sisa dari sprite, rintangan, dan sprite target. Oke, thank you Anin ya. Nah, yang lain boleh tolong di share screen. Kita akan coba membuat berarti ada beberapa hal ya. Pertama, kita mau menambahkan titik awal. Pertama kelas sprite dulu yang diwarisin dari Turtle. Ya, berarti cara buatnya gimana? Cara buatnya ya kalian akan import dulu gitu ya.
Kalian import dulu, from turtle import bintang, from random import random juga ya. Oke. Terus nanti kita tinggal bikin aja penempatan titik awal. Jadi caranya kalian pakai test size dan juga lebar sama tinggi dari gamenya. Oke, baru deh kita bisa bikin kelasnya. Ya, kita ngebikin kelas sprite-nya ini dimana nanti ada diturunkan dari kelas turtle gitu. Oke. Nah, setelah itu kita akan membuat keyboard event. Ya, caranya gimana? Caranya berarti nanti ada kanan, kiri, bawah, atas. Ya, ini untuk atas dan bawah dulu ya, boleh dibuat. Nih, jadi ini atas dan bawah. Berarti yang akan kita rubah adalah koordinat sumbu Y gitu. Oke, sip. Udah bisa dibuat semuanya, silahkan. Fakri boleh share screen ulang ya. Dan Anin juga boleh tolong di share screen. Kak Daud izin bentar ke kamar mandi ya. Wait, bentar. Kebelet.
Oke, sudah. Belum, Kevin, Kak. Fakri, dan Anin boleh tolong share screen lagi ya. Ya, mungkin belum share screen-nya. Udah kelihatan Kevin. Yang belum kelihatan punya Anin sama Fakri ya. Nah, Fakri udah kelihatan. Initnya ada dua ya Fakri lihat. Terus spasinya juga dilihat. Dev init itu spasinya satu, tabnya. Tapi kalau yang di bawahnya itu ada dua. Karena dari yang kelas sama dari yang dev. Jadi ada dua. Ya, gitu. Oke. Dilihat spasinya lagi ya. Sudah ya? Kalau sudah boleh di play dulu terus dilihat ada yang merah atau enggak. Nah, kalau enggak ada yang merah, berarti kalian tinggal buat yang ke kirinya. Ya, ini kan udah nih ke atas. Ya, kalian tinggal buat yang ke kirinya ya. Jadi kayak gini. Oke, ke atas ke bawah berarti sumbu Y ya, yang ada step-stepnya. Tapi kalau ke kiri ke kanan, sumbu X ya, yang ada stepnya. Oke, kemudian untuk bikin objek, berarti kalian contohnya bikin kayak gini ya. Untuk pemain yang bisa kita gerakin. Nah, nanti ada muncul di sini. Oke, kalau mau diganti warnanya jadi apa? Eh, golden gitu ya. Oh, golden gak ada ya, gold. Nah, gold ada. Oke. Atau misalnya mau diganti jadi brown. Nah, ada juga ya.
Kak, saya boleh tahu nggak kenapa definite saya nggak mau berubah warnanya jadi biru? Eh, karena nggak dikasih spasi, Tirza. Def spasi underscore underscore init ya. Nah, oke, sudah ya. Nah, kalau sudah, berarti tinggal kita buat 3 sprite yang lain ya. Nih, jadi nanti ada musuh 1, musuh 2, sama goalnya. Oke, jadi nanti ada 4 sprite. Ya, ini mau diganti jadi biar kontras gitu ya. Blue boleh. Nah, kalau sudah, berarti nanti tinggal kita pakai get screen yang tadi ya. Biar kita bisa kontrol pakai keyboard, kita pakai on key ya. Nah, jadi nanti kalian bisa menggerakkan nih. Dia bisa ke kanan atau ke atas, ke bawah, ke kiri. Gitu ya. Nah, oke deh. Untuk yang hari ini kita sampai sini dulu aja. Nanti kita lanjutin lagi di pertemuan berikutnya ya. Coba boleh di finishing dulu. Ya. Jadi ini pemainnya ini dikasihnya itu brown atau blue Bebas, di warnanya nomor bebas. 29. Warnanya bebas. Mau brown, mau blue, boleh bebas. Ya, Oke. kalau yang warna. Jadi, Sip, adakah yang udah beres dan merah?
Itu color sama dengan black ya, Tirza. Color sama dengan black. Dah, coba play. Itu nggak pakai titik lagi, self titik shape, titiknya lagi itu hapus, nggak usah dititikin lagi. Itu kasih sama dengan ya. Duplicate argument shape in function definition. Hah? Apa itu? Duplicate argument shape in function definition. Kenapa bisa error kayak gitu? Iya, kok itu shape-nya ada dua sih? Tirza, itu kan step sama dengan 10. Terus shape sama dengan 10. Shape sama dengan circle tuh baris 9. Salah dong. Yang shape sama dengan 10-nya dihapus aja. Pak, Nah, coba play ulang. T-nya kapital. Pak. Halo, Pak. Ke kiri, lihat ada nggak punya kamu ke kiri? Belum dibuat kayaknya. Yang ke kiri, ini ya ada ya. Ke kiri sama ke kanan nih. Dua baru ya. Belum kamu buat Tirza. Oke, ada lagi yang lain? Pak, Ya, Kevin. ini saya salahnya di mana ya? Enggak kok, itu udah Kalau nggak sudah salah. benar. Udah benar. Langsung di checklist. Ya, boleh langsung di checklist aja. Oke, thank you, Pak. Oke. Hafiz. Yes, Hafiz sudah benar. Oke, sudah ya. Kak, Mas.
Oke, sip. Sudah? Mas, Kak, Iya, kenapa Kak, Dimas? yang nomor 12 ini tuh, bentar, nomor 12 warnanya bebas atau gimana, Kak? Iya, bebas Dimas. 14. Iya, bebas. Oh, oke, Kak. Oke, karena udah semua ya, Kadot udah lihat semuanya udah di checklist dan udah pada matiin share screen. Kadot akan coba kirimin aja ke dalam chat, jadi bisa langsung dipakai yang ada di chat. Bentar, Kadot akan coba kirim. Nah, ini Kadot akan coba kirim. Sip, itu udah ada di chat semuanya dan udah bisa checklist. Nanti itu sebenarnya belum semuanya ya. Jadi kita belum bisa ngebikin musuhnya bergerak. Itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Biar kita sekaligus juga untuk yang keturunan kita tutup di pertemuan berikutnya. Oke, sip. Jadi untuk hari ini kalian sudah belajar mengenai yang namanya keturunan game hit ya. Jadi keturunan yang udah kalian pelajarin itu kalian bisa ngebuat codingan itu buat objek-objek yang punya kelompok baru. Tapi kalian nggak perlu buat dari awal gitu. Nanti kalian bisa tinggal panggil aja kelas yang udah ada, terus tinggal kita wariskan ya. Kita tinggal panggil untuk kita turunkan gitu ya. Oke, dari kalian ada yang punya pertanyaan dulu sebelum kelasnya ditutup? Ini Ya, di Demas. checklist, Kak. Betul, Demas. Oke, terima kasih ya, Kak. Oke, Demas. Ada lagi? Cuman Kak, Belum ada Kak. lagi ya. Oke. So that's it guys untuk kelas di malam hari ini. Adam, Fakri, Anin, Demas, Hafiz, Kevin, Tirza, dan Rafka. Selamat malam semuanya. Bye. Happy Selamat weekend malam, ya Kak. guys. Happy Bye. weekend. Bye. Ya, Thank you, Kak. Thank you ya semuanya, Kak. everyone. Selamat Ya, Kak. malam. Malam, Kak.